Saya orang Kristen dari NTT. Oke, apa ini pertanyaannya? Yang kamu maksudkan orang Nasrani di situ siapa yang kalian maksudkan dalam itu ceramah tadi itu apa yang kamu maksudkan di situ? Orang Nasrani yang mana menurut kamu tuh? Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu Nasrani, yaitu mereka orang-orang yang zalim, yang sekarang disebut Kristen, yang di dalam enak sekali. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas dikatakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasrani. Iya. Aduh. Iya. Bapak gampang-gampang sekali menyatakan begitu, Bapak. Silakan mari kita buka Kisah Para Bapak langsung menuduh memang, Bapak. Enggak, saudara, kita buka ya. Nasrani kau maksudkan dengan Kristen begitu? Di dalam kitab saudara. Enak saja kau menyatakan begitu. Silakan Anda buka Nasrani Kisah. itu menurut kami itu ajaran bidat itu. Coba saudara buka di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, di sana ada kau baca kata. di situ, saya buka di sini coba. Oke, silakan. Kau buka di situ, saya lihat di sini ya. Saya yang baca atau saudara yang baca? Kau omong kitabnya berapa, ayat berapa, nomor berapa? Omong sudah? Iya, baik. Di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami. Kisah berapa? 24 nomor 5. Telah Kisah nyata Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini. Lihat dulu, tunggu dulu. Awas. Baik Ibu, silakan di ini. Maaf ya Bu ya. Kisah Para Rasul berapa? Nomor 5. Setelah nomor 5 itu nomor 6. Sebelum nomor 5 itu nomor 4. Kisah Para Rasul 5 ayat berapa? 24 nomor 5, Tante. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Oke, 24 5. Iya, ya susah memang 5. kalau. Oke, sudah saya cari. Iya, Kisah Para silakan. Rasul. Iya. 25, oke. Iya, kakak harus banyak belajar Bible sama Bang Zuma ya, biar pintar ya. Bang Zuma belajar Bible, Bang Zuma enak saja. Lah ini faktanya Anda belajar. Kita punya Zuma kah? Dia dari Zuma. Tapi faktanya Bang Zuma yang ngajarin Tante. Mau di mana lagi, itu fakta kan? 24 5. Oke, baca sudah, saya dengar di sini. Iya. Nyata telah kepada kami bahwa telah nyata, salah, hati-hati. Oh, telah nyata. Ya, oke. Saya ulang ya. Iya. Nyata telah kepada kami bahwa telah nyata, salah, kalimat itu salah. Salah. Bidat. Oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata telah kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dalam manuskrip tertua disebutkan Nasoraios. Itu yang disebutkan Paulus, itu kertasnya mereka punya otak. Lalu siapa itu, Bang? Mana yang mengatakan Paulus? Kita baca terjemahan 2014. Terjemahan siapa punya? Kami sudah menemukan bahwa orang yang bernama Paulus ini adalah pengacau. Siapa punya? Saya selesaikan dulu. Itu terjemah kamu punya otak. Itu terjemahan 2014, Tante. Tante apa itu salah tuh? Telah nyata. Tidak ditulis tentang Paulus di situ. Itu Paulus. Oke, ya sudah, kita baca seluruhnya ya, Tante ya. Kita buka Lukas, Kisah Para Pewarta. Panjang tiba di situ. Kau sudah menunjukkan ayat 24. Pasal 24 ayat 5 ternyata tidak ada disebutkan Paulus di situ. Oke, saya baca dari nomor 1. Paulus kah? Tante, saya baca dari nomor 1 ya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama. Begini dulu Bapak ini orang Islam, tapi gampang-gampang saja menggunakan Alkitabnya kami untuk kepentingan Bapak punya agama. Tadi Tante bertanya tentang Nasrani.
Tante, tadi kan Iya, saya tanya tentang Nasrani. Iya, ternyata membenarkan agamamu, tidak bisa seperti begitu. Ternyata Kamu apa, Tante, kau? ternyata di kitab Tante itu disebutkan kalau Paulus itu Nazaraios. Tidak bisa, tidak bisa. Lah itu sudah tertulis Tidak ada begitu. tidak ada tertulis seperti Ada, begitu. Kau kan Tante. bodoh-bodoh seperti kau punya otak ya. Ada tertulis Tante yang cantik. Ku baca ya dari nomor 1 ya, atau dari nomor 2 aja. Paulus dipanggil Tidak bisa menghadap. begini, yang saya permasalahkan begini. Abang dengar dulu, abang semua dengar dulu ya. Iya Tante, kenapa? Begini. Kamu Kenapa? punya hak apa menggunakan Alkitabnya orang? Tadi Untuk Tante mengajarkan bertanya. agama. Kami tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk mengajarkan agama kami. Kau Tanteku lancar yang sekali kau, ya. cantik, yang setiap hari pakai daun sirih. Tante bertanya tentang Al-Quran kata Yahudi dan Nasrani di dalam surah Maryam ayat 37 kan? Itu urusannya kau, kami tidak percaya situ. Ya, Itu urusannya kau jangan kan samakan. Tante bertanya, Bawa kepada saya itu apa? Tante bertanya, Tante bertanya. Mana kau punya otak seperti apa? Kambing yang bodoh tuh kau tahu tidak? Jangan emosi Tante, nanti sirinya ketelan. Hati-hati sirinya ketelan nanti. Kau bahas tentang kau punya Al-Quran langsung kau baca-baca, kau sebut kata Nasrani bilang di akhir zaman begini, maka saya tanya Nasrani Iya. itu apa yang kau maksudkan? Nasrani Nasrani adalah Kristen. Nasrani itu Kristen. Kami tidak mengakui Nasrani. Lah itu di kitab Sekte Tante Buddha ini itu di abad-abad tertulis. pertama itu tuh. Tanteku yang cantik, yang imut-imut, yang bulunya betisnya berbulu halus. Di sini Kisah Para Rasul 24 disebutkan Paulus itu belis habis. Kau ngomong apa bilang sama betis bulu belis habis? Kau betis tidak ada mulut ikat. situ kah? Bukan, maksud saya tanteku yang cantik ini kan betisnya berbulu. Gitu aja kok emosi gimana sih? Kau ada mulutnya di situ. Diminum dulu tonernya Tante. Ada minum bulu di toner paha dulu. ada tidak kau? Ada dong, Ada bulu di Bang. selangkang tidak? Ada juga, sama seperti Makanya kenapa Yesus. kau ngomong saya? Ya enggak usah emosi Tante, nanti sirinya yang di mulut itu ketelan. Di situ diterangkan begini ya, tanteku yang cantik dan agak kumis Saya halus. tidak mengakui kau. Telah nyata kepada kau mengajar kau punya agama menggunakan saya punya Alkitab itu kau punya otak di mana kau bodoh sekali kau nih ya? kan Tante tadi bertanya tentang Nasrani. Saya kan punya hak jawab Tante. Saya kan juga manusia sama seperti Yesus, punya hak jawab. Iya kan? Masa nggak boleh? Maka saya terangkan Kisah Para Pewarta 25. Di situ Paulus disebut sebagai Nasrani. Iya, di sini tidak ada menyebutkan Paulus punya nama. Baca makanya izinkan. Kau tahu baca tidak di situ? Makanya izinkan ponakanmu ini membaca dari nomor 2-nya. Paulus dipanggil menghadap. Saya tetap tidak mau terima karena saya anggap kau tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menggunakan Alkitabnya kami. Tante bertanya ke saya sebagai ponakan, wajar dong saya menjawab. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa tidak bisa Tante? Kalau saya tanya kau punya nabi, Betis kita sama-sama berbulu loh. Jadi nggak usah lah Tante itu emosi. Kan bertanya, kenapa Nasrani? Ku jawablah di Bible ada. Paulus dipanggil menghadap dan tertulus mulai terdakwa. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaan banyak sekali kebaikan atau perbaikan yang telah dilaksanakan oleh bangsa kami. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat terima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ternyata kepada kami dan sudah nyata bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Jadi Paulus disebut sebagai penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Apa yang salah Tante? Saya membaca dengan jujur, tidak kutambahi, tidak kukurangi. Kau tuh pakai kau punya Al-Quran itu untuk pengajaran. Kau jangan ambil orang punya, kau punya hak apa kau? Tante bertanya tadi kepadaku tentang Nasrani. Saya tahu kau
Ini Tante ada bertanya, Bang Suma yang adanya muncul di dalam apa pada kau ni people. Kau pada orang yang begini kau. Saya baru tahu kau ini nih. Tante yang cantik. Kau mau apa Tante sama jangan orang Kristen? Kau mau apa marah. sebenarnya? Nanti ponaanmu ini kirimkan alat cukur kumis. Nggak usah marah. Di dalam surah Maryam. Pikir bang, supaya diminum tonernya. Iya bisa juga sih. Nanti saya kirim ke kau lagi. Tante. Dilihat untuk cukur kau punya bulu kau mau kah? Tante, belum ada orang Kristen di Indonesia khususnya yang bisa mengalahkan pengetahuan Bibelnya dengan Bang Zuma. Belum. Para pendeta di Indonesia Tante harus belajar Bibel ke Bang Zuma. Begitu Tante yang benar. Jangan karena Tante bermodalkan kumis, Tante merasa mau mendikte saya. Tante bertanya tentang Nasrani. Nah, saya katakan di dalam kisah pewarta 2 kau samakan Nasrani itu dengan Kristen, itu yang saya tidak mau di situ. di dalam kitab Tante kisah para pewarta 24 nomor 5 tertulis di situ Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani, Tante. Tidak ada kata Nasrani di sini. Di mana Nasrani? Ada Tante. Di nomor 5-nya itu tadi Tante sudah baca pun. Alamak. Bagaimana tanteku ini? Jangan mentang-mentang mantan pemain bola Tante marah-marah. Ya. Untuk kau jangan tafsirkan Alkitab itu menurut Saya tidak mentafsirkan Tante. Tertulis di situ Nasrani. Sekte Nasrani juga sudah ada. Sekte Nasrani itu terus di dalam bahasa Yunaninya Nasoraios. Bukan dimaksudkan dengan Paulus itu bukan dimaksudkan dengan Paulus. Kau yang menyamakan Nasrani itu dengan Paulus, disamakan lagi dengan Kristen. Kisah para Rasul 24 nomor 5 tertulis begitu. Mungkin mana lagi Tante? Siapa yang salah? Hapuslah sudah itu. Ganti di situ apa? Sekte apa gitu, sekte alay bum bum atau apalah. Jangan tulis Nasrani kalau begitu. Bagaimana Tanteku ini? Otak ini bagaimana ini? Aduh Tante, sudah berapa lama paman pergi meninggalkan Tante? Kenapa stres sekali Tanteku ini? Tertulis di situ dari sekte Nasrani. Ini Bible punya Tante. Kenapa pula emosi sama aku, bah? Tante sadar kah? Sama aku aja kita diskusi ayo. Nasihati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkitab orang, lanjut. Kami tidak pernah menggunakan Alkitab Al-Quran ya. Nah, giliran sebutan Alkitab bisanya Tante, padahal kan bukan Alkitab namanya, Biblos. Alkitab tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk membenarkan. Lancar kali. Al-Quran tidak pernah menamai Al-Quran itu dengan sebutan Biblika, tapi Biblika menggunakan nama Alkitab. Gak sadar Tanteku ini. Percuma betisnya berbulu, mata kakinya hitam lebam, tapi bagaimana? Ada tertulis Nasrani, percumanya itu. Tertulis pula di kitabnya, dibilangnya tidak ada. Jadi buat apa itu bulu betis tebal? Kalau ternyata tidak mau terima apa yang tertulis. Aku dibilang salah. Punya Nabi, kau punya Allah SWT itu tidak pernah ada satu kata pun. Kenapa pula lari ke situ? Kenapa pula lari ke situ? Kenapa lari ke situ Tante? Kau punya mulut lancang sekali kau tuh. Apa yang lancang? Di dalam Bible tertulis kisah para pewarta 24 tertulis di situ Nasrani. Gimana tuh? Sekte Nasraninya tertulis di situ. Kamu strategi. Ayo, Tante yang baca. Sama aku aja kita diskusi. Sabar anak kecil, sabar anak kecil. Ini Tante dulu. Tante bisanya Tante membacakan. Kamu takut kau punya kambing. Tante bisa membacanya itu. Bukan kau punya Nabi tuh. Bang Andi dubbing jadi aku mute. Kenapa ya Tante emosi? Tante kenapa emosi? Nanti sirinya ketelan. Mana daun sirinya pakai batu tawas lagi? Matilah kalau ketelan. Itulah makanya Tante sisa baca. Kamu
Coba kau ajarkan, kau punya ajaran moral Muhammad tuh apa, saya mau dengar. Kau Mama mengatakan itu, jangan kau ambil dari dalam mata itu, kau punya otak tuh salah. Mama kenapa mengamu tante? Ajaran iman moralnya ala SBT. Turunkan aja orang turunkan aja ya, berkualitas. Iya Bang Andi. Tante dibawa dulu bagus. Tante hati-hati di jalan. Jangan lupa cukur bulu betis. Gini, bukan dari yang kalian bahas tadi itu yang mau ku tanya, bukan. Aku cuman heran aja lihat Bang Juma ini selama ini di TikTok gitu loh. Kenapa sampai segitunya gitu loh bilang kitab kami Kristen itu palsu. Seolah-olah Bang Juma lebih paham gitu. Itu aja sih. Kalau memang Bang Juma bilang kitab kami palsu, itu ada nggak aslinya Bang? Oke, saudaraku ya. Saya belum siap ya, Bang. Silakan. Kalau memang Bang bilang palsu kitab kami Kristen itu, tunjukkan yang aslinya gitu. Karena itu kami imani itu, yang kami imani itu Alkitab kami gitu. Apapun yang Bang Juma bilang terhadap Alkitab kami, yang Abang bilang palsu, Abang bilang dajjal segala macam Yesus itu kami masuk ke keluar kanan tuh Bang. Bagus, memang harus karena neraka harus butuh penghuni. Kami itu masuk kiri keluar kanan karena capek gitu Bang. Karena gini, aku cuman karena bukan yang kepanjangan Bang, sudah momennya udah dapat, jangan terlalu panjang. Silakan menanggapi Bang Juma. Oke. Jadi kitab Anda itu saya tidak pernah mengatakan palsu. Kitab Anda itu asli karangan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Itu asli itu. Asli dari LAI. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan sabda Yesus, sabda Nabi Isa juga bukan. Tapi kalau dikatakan asli, terjemahan dari buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, saya katakan betul, kitab Anda asli. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran juga tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu dari dirinya sendiri, agar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya mau disebut rasul, maka dia menulis buku dan Anda jadikan bukunya itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Jadi kitab Anda itu asli dari karangan orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan masuk telinga kiri, ya memang sifatnya begitu. Harus. Karena kalau semua Kristen mendengarkan apa yang saya jelaskan langsung dia berubah menjadi mualaf, siapa yang mengisi neraka? Kosong dong, nggak mungkin. Maka pasti iblis itu akan mempertahankan pasukannya. Pasti. Korbannya pasti akan dia pertahankan. Nah, kalau kalian ini bukan korban iblis, tentu saudara-saudara Kristen mampu membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus adalah benar-benar Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Ajarannya 3042% bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Nah, kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel 33 tahun ini sama dengan Yesus yang datang kepada Paulus ini yang kau tuhankan, berarti Yesus pembohong, pendusta. Karena dia mengatakan datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Dan dia naik ke langit, dia mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Aku nanti di akhir zaman. Tapi ternyata ada Paulus yang ngaku bertemu Yesus, tapi cuma suara. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia nggak tahu Yesus bagaimana wujudnya, mukanya kayak mana, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ada suara didengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya nggak? Kita minta dalilnya. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama siar. Apa itu siar? Agama tablik. Apa itu tablik? Agama yang disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, agar manusia masuk ke Kristen dan dibaptis.
Nah, karena itulah kami mengkanter. Enak aja. Anda ngajak orang masuk ke agama Anda, buktikan dulu kebenarannya di mana. Oh, kami menyembah Yesus. Apa dasarnya? Karena Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari suara yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, buktinya kalau itu adalah Yesus apa? Terangkan. Mana buktinya kalau itu Yesus? Tak ada kan bukti? Cuman suara sekali itu aja kan? Habis itu Paulus bebas ngarang semua cerita. Oh, muncullah kitab Roma, Galatia, Timotius. Itu dari mana sumbernya? Dari makhluk yang mengaku Yesus. Nah, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, apa buktinya? Apa buktinya? Ada? Tak ada. Ini kita merangsang otak kalian itu berpikir, bukan kita menghujat. Sadarilah. Benar yang dikatakan Bang Suma ini. Kok kita percaya suara itu ya, yang datang kepada Paulus? Paulus ini siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tidak ada yang tahu. Sejarah hidupnya kayak mana? Tidak ada yang tahu. Dia hidup di mana? Seperti apa? Usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang dikerjakannya? Tak ada yang tahu. Yang ditahu hanya menulis surat. Lalu hidup kesehariannya kayak mana dia? Orang baik-baik ke dia? Mana buktinya kalau dia orang baik? Mana sejarah hidupnya? Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Gelap. Lalu kenapa kalian percaya? Karena iblis yang menutup akal kalian. Kami datang membuka akal kalian. Maka kami tanya, saudaraku, buktikan ke kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada bukti? Tunjukkan. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Saya akan catat. Oh, ini buktinya. 1, 2, 3, 4. Mana? Ada? Gak ada bukti, gak ada. Sepi. Gak ada. Semata-mata diajarkan. Untuk itulah Yesus mati, supaya bangkit pada hari ketiga, untuk menjadi Tuhan, baik untuk kita maupun untuk dunia. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya kayak gitu-gitu aja. Cuma diajarkan kayak begitu saja. Yesus adalah raja di atas raja, dia adalah juru selamat, dia adalah kayak gitu aja. Tapi kita tidak tahu apa yang dijual Paulus ini benar-benar Yesus. Ayo, buktikan dulu kalau itu adalah Yesus, baru kita percaya bahwa Yesus itu sesuai dengan ajaran Paulus. Tapi kalau saudara tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Anda selama ini tertipu. Anda terjebak di dalam lingkaran setan. Karena Yesus berpesan, mohon 1 menit lagi, nanti Anda tanggapi. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku aku dan berkata akulah dia. Ayo. Matius 24 nomor 24. Nomor 23. Apabila ada orang berkata Yesus ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit dan langit akan guncang. Anak manusia aku akan terlihat dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap melihat aku datang. Itu tanda-tandanya ketika datang Yesus yang betul. Al-Quran juga menerangkan itu. Ini tanda-tandanya apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Apaan? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, apakah itu adalah roh dari Elohim atau itu adalah roh palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Harus diuji, jangan asal percaya. Tapi Kristen lahir diajarin percaya Yesus, lahir dipercaya Yesus. Uji dulu. Kesempatan kalian belajar, internet sudah ada di mana-mana. Pelajari baik-baik, benarkah yang datang itu Yesus? Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada
lagi orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Artinya waspadalah kepada Paulus. Tapi kenapa kalian tidak mau mendengar? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu pengikut Paulus. Kalau orang Yahudi pengikut Yesus tidak mau mengikuti Paulus, nggak mau. Kalian bukan Yahudi, makanya kalian ikut Paulus. Kalian itu korban. Ayo sahabatku, silakan waktu Anda 5 menit sampai 20 menit atau 3 jam, 4 jam ke depan. Silakan Anda bercerita, tapi ingat, jangan ada dusta di antara kita. Jelaskan sejelas-jelasnya bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus yang mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Saya Zulkifli M. Abbas ingin belajar. Kalau ada orang Kristen mampu membuktikan itu, silakan. Jordan, tidur dia. Tidur dia, jangan tidur dong. Anda diberi kesempatan bicara loh. Oke. Halo? Udah? Ya, silakan. Seperti yang ku bilang tadi Bang Juma, panjang lebar apa Bang bilang tadi, ngomong tadi, ya aku masuk ke luar kanan. Gitu loh. Jadi aku di sini hadir Bang, bukannya untuk gimana membela ini membela yang dua, bukan. Cuman yang ku minta, aku cuman minta aja ya, karena lama ku ikutin live-nya Abang Jume ini, ya kayaknya Abang kadang gini loh, Abang nanya pertanyaan sama kami Kristen gitu, giliran dijawab Abang motong omongan jawaban orang Kristen gitu. Jadi kadang Abang nggak belum selesai dijelasin Abang udah motong gitu loh. Jadi aku pun bingung. Ini mau nanya karena sepengetahuan aku gini Bang, kalau kita bertanya karena kita nggak tahu gitu kan, nah dikasih tahu tuh, udah dikasih tahu Abang pasti dikasih tahu Abang motong, Abang langsung castus gitu. Jadi aku yang dengar gitu bingung gitu loh. Karena aku di sini nyari yang kebenaran, bukan nyari yang kayak mana gitu, bukan nyari yang membela Kristen, walaupun aku Kristen, Abang Muslim, bukan membela kami Kristen, bukan membela Abang, bukan. Aku di sini tengah-tengah, gitu loh. Tetap juga yang ku bilang bahasa tadi Bang, apapun yang Abang bilang tadi, aku masuk dikeluarkan. Karena apa ku bilang kayak gitu? Kenapa ku bilang seperti itu? Karena selama ini Abang ku dengar terlalu ngerocos gitu Bang. Maaf ya Bang ya, bukannya bilang apa, terlalu ngerocos Bang. Karena sekarang kan udah dikasih kesempatan, tinggal jawab Bang. Enggak, kok kan Bu, gini Bu, kan dari awal aku bilang apapun yang Abang bilang tentang ajaran Abang kutip dari Alkitab kami itu semua itu masuk dari luar kanan. Kan itu Abang omongan awal saya Bu. Nah, yang di sini yang ku minta Bu, bukan soal kebenaran soal gimananya, bukan. Aku cuma minta sama Bang Juma, cuman satu Bang, ku minta sama Bang, tolonglah Bang, kita ini jangan terkolok. Memang menurut Abang ajaran kitab kami itu nggak benar, ya jangan terlalu berkor-kor Bang. Karena apa? Banyak orang kita, kawan kita Muslim juga mendengar omongan Abang. Banyak juga kawan-kawan kita sana Muslim nggak setuju dengan omongan Abang. Nggak, banyak juga. Nah, karena Abang bertanya, dijawab, pas dijawab Abang langsung ngerocos gitu. Belum selesai dijawab Abang langsung ngerocos. Jadi kan bingung gitu loh. Ini Abang ini bertanya karena jadi lain yang ditanya, lain yang dia jawab. Apa yang diminta ditanyakan, lain dijawab. Lain sebenarnya Bu. Nah sekarang ini Anda kan diminta menjawab bukti. Anda kemana-mana tuh, ini fakta bukti. Kalau Anda tidak mau berdiskusi, ngapain naik Bang? Bunda, halo Bunda. Kan dari awal saya bilang, ucapkan dari awal, apapun yang Bang Juma bilang masuk kiri keluar kanan. Ya jangan naik diskusi, ini komal diskusi, nggak usah naik Bang. Ya, saya cuma bilang Bu, kan aku bilang aku sini di tengah. Ya udah cukup Pak Jordan. Pak Jordan, silakan turun aja. Ya udah cukup ya Pak Jordan ya. Biar Bang Juma nanggapi lagi. Sekali lagi coba Anda menjawab apa enggak nih? Coba Bang Juma tadi Anda terjawab nggak sih? Iya, jadi soal terjawab sekarang
Aduh, gini loh, Bang. Apapun yang Abang Juma tanya sama aku, nggak bakalan ku jawab. Dan memang aku nggak pandai menjawab masalah ini. Karena aku berpikir logika loh. Cuman yang ku minta sama Bang Juma, kalau Bang Juma nanya masalah pertanyaan dari kitab suci gitu, kitab kami, kitab Alkitab, ya tunggu selesai dulu dijawab, Bang. Oh ya, udah cukup. Anda mau jadi moderator di sini, dia mau cuma mengatur. Kalau Abang Udah nggak cukup. percaya terserah Abang, karena itu jawaban dari kami. Cukup. Dia cuma jadi moderator, Bang Juma. Dia mau mengatur jalannya diskusi. Silakan Bang Juma, tanggapilah. Iya, jadi saya bukan orang baru ya dalam dunia apologet. Saya ini termasuk paling senior kayaknya di antara yang aktif di dalam komal-komal diskusi. Senior-senior saya itu kebanyakan mereka offline. Saya dengan Ahli Sugi itu yang paling senior kayaknya sekarang. Maksudnya dalam arti kata yang paling tua. Artinya saya sudah berdialog dengan ribuan Kristen. Dan tak ada Kristen berdiskusi itu bertujuan untuk menyampaikan dan menguraikan kebenaran dengan aspek logika atau rasio. Mereka sifatnya hanya mendogma, mendoktrin. Sifatnya hanya berkelit. Sifatnya hanya ingin memaparkan kepercayaannya saja. Tidak ingin keluar dari itu. Jadi buat apa kita membiarkan orang yang berbicara ditanya apa yang dimaksud dengan rumah? Orang itu kemudian menjelaskan tentang sawah. Hanya orang yang banyak waktu dan kurang kerjaan yang bisa mengikuti keinginan orang yang menjelaskan tentang sawah. Sementara yang kita bahas ini rumah. Ini yang terjadi. Maka saya tidak mau usia saya, waktu saya dihabiskan orang yang sifatnya hanya ingin menyesatkan, memperbodoh dirinya sendiri. Itu jelas itu. Kayak King tadi, apa ditanya apa? Dia mengatakan yang tertinggi dalam sumber tertinggi bagi kami adalah Bible. Apa dikira ucapan-ucapan Yesus itu nggak ada di Bible? Apa dikira yang saya uraikan inti saya karang-karang sendiri? Justru dia yang ngarang. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Mana dalilnya? Tak ada. Coba. Malah yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang diterangkan Kristen bertentangan dengan ucapan Yesus. Anda pusing mendengarkan dan melihat situasi itu. Kenapa Anda pusing? Karena Bang Suma lebih paham Bible, lebih mengerti Bible, lebih jujur menguraikan Bible daripada pihak Kristen. Itu fakta. Kristen itu hanya jemaah atau kelompok atau segolongan orang atau kelompok orang karena nggak pantas disebut jemaah. Jemaah itu adalah bahasa Quran. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang hanya sifatnya mendengar di dogma saja. Sementara sifat dogma itu tidak boleh ada ganggu-gugat, tidak boleh. Yang namanya dogma ya dogma. Dogma itu sesuatu yang dipercayai dan tidak ada tambah, tidak ada kurang. Intinya percaya saja, imani saja. Itu dogma dan itu disifati Kristen. Yesus manusia. Orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Tapi karena dogma, maka muncul Yesus itu adalah pencipta yang datang dalam bentuk manusia. Itu dogma. Tapi bertentangan dengan rasio. Makanya orang Kristen dalam membahas kekristenan pasti mereka tidak seimbang antara otaknya dengan mulutnya. Pasti itu, saya pastikan. Di mana-mana kalau orang Kristen berdebat pasti tidak seimbang. Yang muncul adalah irrasio. Tidak seimbang antara akalnya dengan mulutnya, antara Bibelnya dengan apa yang keluar dari mulutnya, pasti bertentangan. Contoh tadi, belum lama kan King menantang saya, dengan saya aja semua, selalu kayak gitu. Tapi ketika ditanya apa tadi, Anda dengarkan, Yesus itu Tuhan, dia bisa datang kapan saja dan Yesus bisa datang kepada siapa saja. Kutanya, kata siapa? Ada ucapan Yesus begitu? Enggak ada.
Cuman dia karang-karang sendiri. Jadi kalau orang kayak begini mau dibiarkan, berapa banyak orang yang akan dibawa oleh dia ke neraka? Kenapa enggak? Kita kan butuh saudara-saudara Kristen yang jujur. Oh, Yesus mengatakan begini, bangun. Selesai. Diskusi bagus, lancar, teratur. Kita kasih ruang dia bicara. Yang penting dalilnya ada, benar. Tapi kan faktanya, yang kita bahas ini adalah Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Al-Quran salah, berarti Bible benar. Al-Quran benar, Bible salah. Nah, kita uji. Kristen menyembah Yesus disebabkan karena ada suara datang kepada Paulus bahwa dia adalah Yesus. Suara inilah kemudian yang membimbing Paulus mendirikan agama menyembah Yesus. Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi. Ini yang membimbing makhluk itu. Apakah Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan itu? Bukan. Tapi suara yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus itu, yang membimbing orang Roma, orang Barat, lalu datang ke Indonesia melalui penjajah, yaitu Belanda, mengajarkan pribumi sebagian menyembah kepada Yesus akibat ajaran Paulus dari suara yang mengaku Yesus itu. Maka sekarang ini zaman digital, internet itu adalah alat untuk manusia semakin paham, semakin tahu, semakin mengerti. Karena itu adalah jendela dunia. Apapun yang Anda ingin tahu di dunia ini, tinggal buka internet. Berarti zamannya orang cerdas. Nah, kalau ada internet orang masih bahlul, itulah orang yang celakanya celaka. Ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari seluruh makhluk. Ada internet saatnya belajar, tapi masih saja memperbodoh diri. Coba, King Richard tadi ditanya, apa jawabannya? Karena Yesus itu Tuhan. Itu kan jawaban putus asa, jawaban orang stres, jawaban orang frustasi. Ngapain dipertahankan? Mending diam, mending kita suruh diam, kita yang kasih pengajaran. Kenapa? Karena pendeta belajar sampai S5, 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 S7, S8, S tontong, sampai mereka bisa mengusir setan, bermujizat. Itu ilmunya cuma Bible. Bible, tak ada ilmu lain. Tak ada ilmu lain. Tidak seperti orang yang belajar Quran, ilmu lain, disiplin ilmunya itu puluhan. Kalau Bible nggak ada, cuman ilmu Bible, baca data dalil, data-data dalil-dalil yang mungkin berkenaan dengan kasih, berkenaan dengan perpuluhan, itu aja yang dia tahu. Hanya itu. Habis itu ngajar di gereja, pungut biaya. Kalau Bang Suma tidak, saya kutui ini, bertahun-tahun hidup saya habis untuk mengutui ini. Demi apa? Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah Kristen memurtadkan orang Islam, misionaris. Saya kutui ini, habis usia saya nih, sampai istri saya meninggal dunia, itu ikut-ikutan belajar Bible. Anak-anak saya kekurangan perhatian gara-gara saya belajar Bible. Untuk apa? Untuk menjadi cahaya di tengah-tengah orang-orang yang ingin murtad dari Islam. Itu aja. Jadi saya lebih mendalami Bible dari pendeta. Pendeta mana kira-kira yang mau berdialog dengan saya sekarang? Kan saya sudah tantang. Di Jakarta saya nantang semua pendeta di Indonesia. Mari kita jujur. Jangan ada dusta. Buka-bukaan kita. Kita bedah. Kita bedah dengan rasio, dengan pisau akademisi. Kita bedah Bible, kita bedah Al-Quran. Berani nggak pendeta? Tak ada yang berani. Karena kapan mereka berani tampil perpuluhan habis. Tapi kalau saudara mengatakan apapun yang Anda sampaikan masuk di telinga, silakan aja. Iblis yang datang untuk mencobai Adam juga sebelumnya begitu. Iblis sendiri yang mau datang kebenaran kepadanya. Iblis mengatakan, EGP, aku rida, aku ikhlas ke neraka, saya tidak mau tahu. Itu iblis. Silakan, tak ada paksaan. Toh Yesus juga tidak memaksa. Yesus datang mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel, dipaksa untuk seluruh bangsa. Ayo, kan itu fakta, itu rasional. Jadi saudara-saudara Kristen, agama Kristen itu agama syiar. Saya ulang lagi, agama Kristen itu adalah agama atau ajaran atau aliran kepercayaan yang diwajibkan diimani oleh seluruh manusia.
Siapa yang tidak beriman akan dihukum. Markus 16. Siapa yang beriman dibaptis, yang tidak beriman dihukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu perintah. Berarti kami ini harus Anda kristenkan menurut Bible. Anda harus mengajak kami menyembah anak orang menurut Bible. Anda harus membaptis kami menurut Bible. Tapi tunggu dulu. Langkahi dulu mayat kami. Minimal langkahi dulu ilmu kami. Buktikan dulu kebenaran kalian. Jangan Anda datang membawa produk, Anda sendiri tidak mengerti isi produk itu apa. Justru kami yang menguliti produk itu. Anda datang menjual, ini bang, apa itu? Ini barang kami bang, dari luar negeri bang, bagus ini bang. Apa namanya? Ini bang namanya. Loh, saya lihatnya itu bukan, bacanya di situ bukan Alkitab kok. Di situ tertulisnya Bible. Oh iya bang, tapi kan kami sudah terjemahkan bang ke Indonesia bang. Lalu isinya gimana? Isinya itu bang, Yesus itu Tuhan bang, gini-gini. Begitu kami buka, bagaimana caranya dia Tuhan? Ternyata waktu ditanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Oh, dia manusia. Iya bang, pada saat itu dia memang manusia bang, karena dia datang menjelma bang. Tapi setelah ke langit bang, dia adalah Tuhan. Loh, gimana dia adalah Tuhan? Di dalam Ibrani 18 nomor 3, Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang sama saja tidak pernah berubah. Gimana toh? 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang mengaku dan tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, dia adalah dajjal. Kok bertentangan dengan catatan produkmu? Udah bang, beli aja bang, murah loh ini bang. Kau kasih saya gratis aja, saya nggak mau. Itu bang. Jadi kita dialog itu memang tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan saling merendahkan. Ingat ya, yang rendah tetaplah rendah, yang tinggi tetaplah tinggi, yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Jangan dipaksakan salah itu menjadi benar, dan jangan dipaksakan benar itu menjadi salah. Hak adalah hak, batil adalah batil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah pada penyesat yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku domba padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa serigala buas? Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin disebut serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kena nggak tuh? Ya kena. Saya kira begitu saudara ya, panjang lebar Anda tidak mau mendengarkan, tapi tujuan saya adalah umat Islam. Saya mengedukasi kepada umat Islam supaya mereka paham ternyata Kristen itu hanya modal kulit, tapi isi dalamnya ternyata apa yang mereka lakukan di gereja, ibadah minggu tidak ada dalilnya, menyembah Yesus tak ada dalilnya, menyembah tidak bersunat tidak ada dalilnya, kemudian tidak ada ajarannya dari Elohim ya, dan seterusnya bla 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 bla, tidak ada perintah. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Saya kira begitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Kayaknya Pak Yordan cukup ya. Sebenarnya aku tadi setuju sih dengan Jordan. Kalau Bang Zum ini banyak rocosnya gini. Sebenarnya kalian tahu nggak sih? Sebentar dulu. Mbak, karena yang ini Muslim apa Kristen? Aku Kristen Kak. Oh ya, silakan. Pak maksudnya. Om. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sih siapa itu Paulus? Tahu, dia Dajjal. Cuma lebih dari Iblis yang menjelma menjadi manusia. Bantah saya. Bantah pakai pakai data. Silakan. Aku nggak tahu, mungkin kalian antara nggak tahu atau mungkin silakan, nggak usah nilai kita, ajarin kita, ajarin. Mungkin mempromosikan Islam dengan cara memojokkan Kristen. Ajarin kita. Anda kan bertanya siapa Paulus, saya bilang iblis. Jadi Paulus bantah. itu adalah Rasul siapa? Kristen. Kenapa? Rasulnya orang Kristen, ya. Tapi bukan rasulnya Yesus. Rasulnya Yesus, kenapa? Dari mana Anda tahu bahwa itu rasulnya Yesus sementara Yesus tidak pernah memilih dia?
rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain itu sudah mengakui Yesus itu Paulus itu adalah rasul. Di mana Thomas mengakui Paulus? Tunjukkan dalilnya. Gini ya, kalau kalian mungkin beberapa dari kalian tunjukkan. tahu ya siapa itu. Tunjukkan dalilnya Thomas mengakui Paulus. Aduh, jangan dipotong-potong dong. Iya, jangan berbohong. Aku nggak berbohong. Kalau tidak berbohong, tunjukkan Thomas mengenal Paulus. Ya, Ya. bukan Thomas saja dong. Filipus mengenal Paulus nggak? Filipus mengenal Paulus nggak? Rasul Petrus bahkan Filipus mengenal Paulus nggak? semua rasul. Tunjukkan dalil. Kalau tidak berarti Anda iblis. Itu kan ajaran setan kan? Ada dalil, Mbak? Paulus Ada itu dalil, Mbak? iblis kan? Ya, Bicara tanpa jelas, dalil, ya. setan. Ayo, mana buktinya Filipus mengenal Paulus? Di mana dalilnya? Pakai dalil, Mbak. Mana? 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 Bahkan Petrus itu pernah disebut iblis oleh Yesus. Pernah enggak Filipus disebut iblis? Enggak. Ayo. Mana bukti? Jadi jangan hanya menilai karena bertentangan dengan dogma. Kalahkan Bang Suma dengan data. Kalau cuma asumsi, apa bedanya dengan Rudy Yohanes? Apa bedanya dengan Edis TV? Penyesat-penyesat kayak begitu dengan Anda, apa bedanya? Ini kan dasar pijakannya jelas. Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah menyembah setan. Kalian menyembah oknum yang katanya bernama Yesus. Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan yang Anda sebut Yesus itu setan. Masa sih? Buktikan bahwa suara yang didengar oleh Paulus itu adalah anak Maria. Buktikan mana? Mana buktinya? Sudah berapa orang Kristen yang lumpuh dengan materi ini? Mana? Buktikan ke saya. Yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus, itu benar-benar anak Maria. Silakan buka mic Anda, buktikan itu. Nggak usah nyerocos kemana-mana. Jangan mendikte saya. Jangan dikte saya. Ya, jangan dikte saya. Kakekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Silakan. Aku mau kasih kalian satu fakta dulu. Mungkin beberapa dari kalian mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kalau Paulus itu bukan pendiri kekristenan. Siapa bilang? Ya, karena mana dalilnya? Saya kasih dalil kalau Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Pembunuh orang. Ya memang karena pembinasa keji itu. Aja kalian udah nipu. Paulus, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 15, pembinasa keji itu berdiri di tempat suci. Ayo. Bahkan Paulus saja mantan pembunuh orang-orang. Ya memang penyesat itu iblis lah. Yesus mengatakan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah menjadi bapakmu dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh awal kali sebelum berkarya. Yohanes 8:44. Siapa itu? Hanya bisa histeris. Kenapa menangis? Karena saya tahu Anda menipu. Dalil? Ada dalilnya? Karena Paulus bukan pendiri orang Kristen. Kisah para pewarta 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar, tokoh dari Nasrani. Hei, tokoh Nasrani Paulus itu. Berarti dia mendirikan Kristen. Murid-muridnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Ayo, Memang nama Kristen memang pertama kali disebut di Antioquia. Itu siapa yang membawa Kristen ke Antioquia? Siapa? Itu adalah Paulus. Paulus. Ya udah, selesai. Berarti yang mengajarkan kemudian tentang konsep kekristenan itu adalah Paulus. Udah selesai ya. Jadi kalau cuma modal kecemburuan Anda terhadap pemahaman saya tentang Bible, Anda itu mantan pembunuh orang. Sekarang buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus. Itu aja dulu. Jadi
Kami percaya bahwa yang datang sebagai Tuhan Yesus. Cuman modal percaya. Iya, saya percaya karena Sudah. Rasul yang lain pun setuju. Kalau modal percaya doang turun, Mbak. Kita butuh data, Mbak. Kalau modal percaya doang, butuh data kita. Saya lagi Buktikan kalau suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, sama seperti kalian mempercayai Muhammad. Gak nyambung. Ya kan sama gitu konsepnya kita kan. Enggak sama, beda, jauh. Jauh. Buktinya apa kalian? Kenapa kalian bisa percaya dengan Muhammad? Oke, saya terangkan ya. Dengarkan di bawah supaya lain kali jangan naik lagi membawa ketololan. Dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia, memijakkan kaki di atas muka bumi. Jangan dikasih turun bang kalau lagi bicara. Bersama dengan manusia di Arab, datang mengajarkan menyembah kepada Allah. Oke? Dan mengajarkan dirinya adalah Rasul Allah, utusan Allah. Yesus turun ke bumi, memijakkan kakinya di bumi, bertemu dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad bertemu dengan Arab, Yesus bertemu dengan orang Yahudi, sama-sama. Mereka adalah sumber dua. Rasulullah sumber Al-Quran, Yesus sumber Injil. Rasulullah mengajarkan tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang diajarkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ajaran Rasulullah Muhammad. Kemudian dirinya adalah utusan Allah. Yesus juga begitu, datang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit dan bumi, dan mengajarkan di sini dirinya adalah Rasul Allah. Sama-sama kan? Nabi Muhammad meninggalkan dunia, Yesus juga meninggalkan dunia. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, la ilaha illallah huwa Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah. 1400 tahun tidak ada manusia muncul mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian suara yang didengarkan, akulah Muhammad yang kau aniaya. Tidak ada suara kayak begitu, ya, tidak ada. Tidak ada kemudian orang mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad lalu merombak semua Al-Quran. Itu tak ada. Lalu mengajarkan ajaran baru. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran sampai hari ini 1400 tahun. Tidak ada berani mengganggu gugat ajarannya. Murni, terjaga. Nah, Yesus bagaimana? Yesus terangkat, meninggalkan dunia. Muncul namanya Paulus. Mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Habis itu dia karang cerita 14 buku. Habis itu dia karang lagi buku konsep-konsep yang aneh. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ini, bla 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 bla. Sehingga ajaran Yesus yang tadinya murni kepada Bani Israel tiba-tiba berubah diajarkan kepada seluruh dunia. Itu yang Anda harus pikirkan. Berbeda. Tidak ada orang yang datang mengaku kerasukan Nabi Muhammad, tak ada, lalu mendirikan agama baru, tak ada. Tapi di ajaran Yesus ada orang kerasukan roh mengaku Yesus, lalu mengajarkan agama pagan, menyembah kepada anak Maria. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang merombak ajaran Yesus, yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus? Itu PR besar yang harus kalian bongkar habis. Saya cuma memberikan jalan supaya kalian itu sadar. Kalau ajaran Yesus yang dijalankan selamanya, maka yang muncul kemudian adalah ajaran Taurat, bukan ajaran Perjanjian Baru. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku Paulus itu. Ayo, tugas kalian sekarang menunjukkan. Begini Bang Suma, ya, bagaimana? Yesus yang datang kepada Paulus. Kenapa? Karena Yesus berpesan, murid-muridku, saya akan datang kedua kalinya. Tanda kedatanganku itu hanya suara, dan aku akan datang kepada seorang penjagal bernama Saulus. Ikutilah dia, ya. Oh baik guru, oke, saya pamit ya. Shalom alaihim. Naiklah dia ke langit. Tapi ini tidak ada. Yang ada malah apa? Wahai murid-muridku,
Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya ya. Baik guru, itu pesan Yesus sebelum terangkat. Ternyata terbukti muncul Yesus palsu. Di mana itu? Ketika dia datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau ada. Inilah Yesus palsu yang Yesus katakan. Waspadalah, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakanmu terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang mengaku ada Mesias, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 29. Apakah itu terjadi pada saat ke Paulus? Tidak. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yesus palsu, Mesias palsu. Kami hanya menyadarkan, tapi kalian membenci. Kenapa kalian membenci? Karena darah setan yang ada dalam tubuh Anda itu yang meronta-ronta. Iblis tidak menginginkan pasukannya itu berkurang. Iblis tidak menginginkan prajuritnya berkurang. Penjahat tidak menginginkan mangsanya itu lari lolos dari dirinya. Mereka ingin iblis-iblis ini membawa kalian sampai ke neraka. Kami datang sebagai penolong. Makanya Al-Quran itu datang sebagai obat. Al-Quran itu datang sebagai batu sandungan. Al-Quran itu datang sebagai petunjuk. Anda menolaknya, tolaklah dengan baik. Mari kita diskusi dengan baik. Kan itu poinnya. Jangan berbohong, jangan berdusta kayak tadi. Yesus itu Tuhan, dia bisa datang kapan saja dan kepada siapa aja. Loh, itu kan suara iblis yang berbicara lewat Anda. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ketika berbicara mengenai keyakinan, harus berdalil. Gak boleh tidak. Itulah gunanya Bible. Masakan ada kitabnya Yahudi nempel di situ. Kitab Taurat sudah 5 memang di sana. Yeremia, Daniel, apalagi Samuel, apalagi Maleaki, apalagi Pengkhotbah, apalagi Kidung Agung, Mazmur, apalagi Lukas, Matius, Markus, Yohanes, apalagi Kisah Pewarta, apalagi Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, apalagi Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi. Masa buku begitu banyak tidak ada satupun dalil di dalamnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Buku setebal itu kalian kumpulkan menjadi bundelan clipping. Tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, tapi Anda karang. Apakah ini bukan bukti bahwa yang mengajarkan Anda mengatakan itu adalah setan? Amsal 3 nomor 5, jangan kau berpegang kepada pikiranmu atau pendapatmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia akan datang kapan saja dan datang kepada manusia yang mana saja? Mana dalilnya? Gak ada. Berarti Anda sama seperti Paulus, ngarang cerita ketemu dengan Yesus, yang mana Yesus itu adalah Yesus palsu. Berarti Yesus palsu yang sedang membimbing Anda untuk mengatakan itu. Belum lagi kalau yang dinubuatkan bintang timur, Lucifer, bintang pajar yang Anda sembah. Ayo, akulah sang bintang pajar. Siapa bintang pajar itu? Menurut kitabnya orang Yahudi Yesaya 14, bintang pajar itu adalah setan, Lucifer. Berarti yang mengaku Yesus itu adalah Lucifer. Berdiri bulu-bulu saya loh, saya lagi merinding ini. Coba buka Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Ngeri kali. Berarti suara yang datang kepada pengarang kitab mimpi di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus itu adalah iblis Lucifer, karena dia mengaku bintang timur. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, 14, 15 yang disebut bintang pajar atau bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar. Dialah Lucifer, iblis yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Seram itu, ngeri. Aku merinding membahas ini. Merinding saya.
Dan dikatakan dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti ini adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Kuasa Tuhan sudah diberikan kepada dia. Kuasa bumi, langit telah diberikan kepadaku. Lalu konsep apa yang bikin ngeri apa? Yesus dimasukkan ke dalam 3 di antara 1. 3 dalam 1. Berarti Yesus ini, sang bintang timur ini, disetarakan, disehakikatkan dengan pencipta alam semesta. Demi Allah saya merinding. Berarti yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir. Mereka sama-sama berkongko-kongko bekerja sama untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Thumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan dengan cara apapun. Mereka akan menyamar seperti orang benar, tapi sebenarnya mereka menggiring manusia kepada neraka. Begitu juga pengakuan Yesus tentang sang pembinasa keji, mengaku bertemu dengan aku. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Ngeri kali itu. Ngeri kali. Tapi Anda sadar? Tidak. Orang yang ditipu tidak akan pernah sadar. Namanya orang tertipu tidak sadar. Nanti dia sadar kalau dia sudah masuk ke dalam kubur. Kami datang kemudian untuk menyadarkan itu. Hei, bangun. Kalian itu sedang terhipnotis. Bangun. Kalau kalian tidak terhipnotis, buktikan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ada yang bisa buktikan di Kristen. Pendeta, lulusan mana? Lulusan Vatikan, lulusan neraka, atau apapun itu. Hadapkan kepada saya. Suruh naik ke sini, atau jadwalkan. Panggil pendeta kalian, berhadapan dengan Bang Suba, untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah betul-betul Yesus. Buktikan. Tak akan pernah ada pendeta atau apapun itu yang mampu membuktikan itu. Artinya apa? Kalau itu tidak terbukti bahwa itu adalah Yesus, berarti itu adalah Mesias palsu yang disebutkan kemudian di dalam Matius 24, yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah setan. An-Nisa ayat 117. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Artinya yang kalian sembah itu adalah Lucifer. Saya lihat ya, kita baca ya teman-teman. Wahyu 22 nomor 16. Ada yang bisa bacakan kepada kita? Di situ tertulis apa di sana? Ada yang bisa baca? Wahyu 22. Wahyu 22 ya? Iya. 22:6 ya? 16 Bang Andi. Coba baca pelan-pelan. Betul. Ngeri sekali. Sabar Bang, sabar. Aku Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nauzubillah. Siapa ini bintang timur ini? Bintang timur ini siapa? Ini kode. Ini Lucifer. Siapa Lucifer itu? Malaikat Hailale bin Zakar yang naik ke awan-awan ingin menyamai Tuhan. Maaf, gue turun. Tidak masuk akal. Ini siapa ini? Mengaku bintang timur ini siapa? Kalau Anda tidak ingin dicerdaskan, saudara buka Bible, kitabnya orang Yahudi, tanya orang Yahudi, wahai saudara-saudara Yahudi, di dalam kitabmu yang disebut bintang timur itu siapa? Bintang timur itu adalah iblis yang memberontak. Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Yesus mengaku angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Lucifer itu turun ke bawah sampai ke dunia orang mati. Baca Yesaya 14 itu. Nah, tanda daripada angkatan jahat diberikan adalah anak manusia turun sampai ke dunia orang mati. Merinding aku Bang. Lalu diplesetin bahwa Yesus turun untuk menginjili orang-orang di alam maut.
Na'udzubillah. Itulah Lucifer yang turun ke bumi yang menjadi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia. Terus kita La haula wala quwata illa billah. Akulah Yesus. Hei, sejak kapan Yesus mengaku akan datang lagi kepada orang-orang? Bukankah Yesus dalam Yohanes 16 nomor 17, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku pergi, yang datang setelah aku adalah manusia penghibur, bukan aku lagi. Tapi kok muncul, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Ingat, iblis itu memiliki pasukan malaikat-malaikat. Mikail berperan dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Hati-hati. Iblis memiliki malaikat-malaikat. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat siapa? Bukankah Yesus tidak diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Bahkan Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus Yesus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat-jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat-jemaat di luar Yahudi, yaitu gereja-gereja yang tidak bersunat. Ini bukan Yesus anak Maria. Ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus, tapi ini adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar alias Lucifer. Jadi yang kalian sembah selama ini adalah Yesus yang mengaku sebagai bintang Yesus Kristus. 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 Timur. Wahyu 22 nomor 16. Saudaraku, ketika orang Majus datang ke Yerusalem kemudian mencari mana anak bayi, anak sang bintang timur itu, mana? Orang-orang Lucifer, orang-orang Majus datang ingin menyembah anak bintang timur ini. Orang-orang Majus, kenapa orang Islam harus ke Mekah untuk orang-orang Majus ini adalah penyembah setan. Datang mencari anak bintang timur. Wahyu 22, Yesus mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia adalah Lucifer, laknatullah. Baca Yesaya 14:12 sampai nomor 15. Oke? Lekan Kristen yang masih mau diterapi otaknya, yang masih mau diajak diskusi baik-baik. Ini kegunaan untuk ke Mekah itu apa ya? Karena naik haji itu, apakah kalau sudah naik haji itu kita sudah pastikan masuk surga atau bagaimana? Boleh dijawab, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini, di Islam itu ketika kita menjadi orang mukmin, maka kita sudah memiliki harta warisan berupa surga. Al-Quran menjelaskan itu. Kada aflahal mu'minun, diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi tidak mesti berhaji. Berhaji itu hanya bagi yang mampu. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan beruntunglah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan beruntung juga orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan beruntung juga orang yang memelihara dirinya untuk tidak berzina. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun. Jadi orang yang sholat adalah orang yang sudah punya warisan berupa surga firdaus. Tadi siang kalau tidak salah 16 orang Kristen saya tanya, gugur semua. Mana jaminan surga bagi orang yang ibadah hari Minggu? Tidak ada yang mampu menjawab.
Karena prosesi ibadah dalam Islam disebut sholat, prosesi ibadah di dalam Kristen disebut kebaktian hari Minggu. Mana dalilnya? Ternyata kurang lebih 18 atau 16 orang dari Kristen tak ada satupun yang mampu menjawab. Jadi buat apa kalian ke gereja? Nggak ada jaminan keselamatannya. Kami cukup sholat dengan khusyuk, kami punya warisan. Dalilnya ada. Anda tidak terima, silakan, ini kitab suci kami beriman kepada kitab suci kami. Nah, Anda juga beriman kepada kitab kalian. Buktikan di kitab kalian ada jaminan untuk mereka yang kebaktian hari Minggu. Ada nggak? Tak ada dalilnya. Jadi buat apa ke gereja? Hanya untuk lihat paha, hanya untuk karaoke, itu aja. Tak ada gunanya kan? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada unsur keselamatan yang didatangkan berdasarkan Bible itu sendiri. Justru di dalam Yohanes 14 nomor 27 kata Yesus, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, yang lebih baik dan yang lebih sempurna hidup keagamaannya dalam tata krama ibadah, tata cara ibadah, itu hanya Islam. Kristen mana ada? Ibadah Minggu itu tak ada perintahnya. Nyanyi-nyanyi di hari Minggu tak ada perintahnya. Sementara Yesus mengatakan harus agama itu lebih baik, lebih sempurna daripada agama Yahudi baru bisa masuk ke surga. Di dalam Matius 5 nomor 20 itu dalil. Tapi kenapa ada namanya hari Sabat, Bang? Hari Sabat itu, adekku, itu adalah ibadah khusus untuk orang Yahudi. Keluaran 31 nomor 12 sampai nomor 15, hari Sabat itu adalah ibadah yang spesial untuk Bani Israel saja. Sedangkan untuk umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Untuk umat Islam. Nah, mana dalilnya hari Minggu? Tidak ada. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena orang Roma, orang Yunani, dari sejak nenek moyang mereka memang ibadahnya Minggu, Sunday. Apa artinya Sunday? Hari matahari. Mereka memang penyembah dewa matahari, hari Minggu itu. Makanya tanggal 25 Desember itu diperingati oleh Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu agama Romawi, agama Roma, bukan agamanya Yahudi, tapi agama orang Roma. Supaya mereka punya kitab, supaya mereka punya Tuhan menggantikan kemudian dewa Zeus atau Hercules, mereka melantik Yesus pada konsili. Sehingga Yesus itu jadilah Tuhan, menggantikan Horus atau Zeus atau Hercules. Nah, mereka dari dulu itu beragama menyembah dewa-dewa, menyembah Theos. Dari dulu sebelum ada Kristen, mereka orang Roma dari dulu menyembah Theos. Tapi mereka tidak pernah melihat nyata Theosnya atau dewanya turun ke bumi. Sementara ketika mereka datang ke Yahudi, Yerusalem, menjajah Yerusalem, mereka melihat ada sosok manusia bernama Isa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan air dia rubah menjadi anggur, sehingga orang-orang Roma mengatakan, wah, ini dewa kita ini dewa kita ini yang turun ke bumi. Baru betul-betul ada bukti. Kalau tadinya dewa-dewa mereka tidak ada bukti, hanya angan-angan saja. Ini ada bukti. Yesus betul-betul membuktikan dia bisa mampu membangkitkan orang mati. Nah, akhirnya dijadikanlah Yesus itu sebagai dewa. Begitu. Makanya Bibelmu itu, saudaraku, tidak ada kata Tuhan sebenarnya di dalamnya. Kalau aslinya yang ada hanya kata Theos. Theos itu artinya dewa. Kalau Theos diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia, bukan Tuhan, tapi dewa artinya. Coba Anda cari. Bahasa Yunaninya itu, kalau Tuhan adalah akontas, bukan Tuhan, bukan Theos. Theos itu artinya dewa. Jadi memang orang Roma Katolik penyembah dewa-dewa. Maka muncullah dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh.
Makanya di Kristen diajarkan menyembah roh-roh, karena roh-roh itu adalah sembahan agama animisme. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi Kristen diajarkan menyembah kepada makhluk halus. Setan itu makhluk halus. Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk halus. Begitu, Bang.